3 minggu nggak pernah terabas. Helmnya ada semutnya semua. Nih kalau nggak pernah dipakai jadinya kayak gini nih. Helmnya disemutin. Gila semutnya. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Teguh SLK. Pada video kali ini saya akan bagikan 10 hal yang harus kita ketahui tentang motor 4 tak. Kalau pada video terdahulu sudah tentang motor 2 tak, sekarang gilirannya motor 4 tak. Mas Dimas, motornya kok dibongkari terus kenapa? Ini minta ganti yang baru, ini syarat. Akal-akalan buat ganti yang itu. Aduh, ini motor 4 tak ini. 10 hal itu adalah yang pertama, motor 4 tak lebih mudah dikendarai sehingga cocok untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang baru terabas sebaiknya pakai 4 tak dulu karena 4 tak itu sangat mudah untuk dikendarai. Yang kedua adalah motor mencengkeram kuat pada tanah saat berjalan. Jadi ketika kita naik motor 4 tak, traksi motor atau traksi ban pada motor itu lebih bagus daripada kita memakai motor 2 tak. Entah itu alasannya apa, mungkin bagi teman yang tahu yang pakai 4 tak bisa beri saya penjelasan, kasih komentarnya kenapa motor 4 tak itu bannya lebih mencengkeram tanah daripada 2 tak. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah motor 4 tak itu dibuat oleh semua pabrikan motor. Di Indonesia semua pabrikan membuat motor trail 4 tak. Jadi motor 4 tak itu banyak pilihan. Mulai dari yang motor dual purpose kayak KLX, CRF, sekarang WR ada, ataupun motor-motor yang tipe enduro murni, semua bikin. Lalu yang berikutnya adalah nomor 4. Hal yang harus kita ketahui tentang motor 4 tak adalah motor 4 tak mempunyai engine brake yang bagus. Jadi salah satu keuntungan kita menggunakan motor 4 tak adalah engine brake-nya bagus, sehingga ketika kita berada di jalan yang menurun itu motor lebih mudah dikendalikan karena kita tidak hanya mengandalkan rem tapi engine brake-nya mantap. Itu keunggulan motor 4 tak. Lalu poin yang kelima adalah motor 4 tak tidak terlalu butuh permainan kopling. Jadi memang beda karakter antara motor 4 tak dan motor 2 tak. Kalau motor 2 tak itu tenaganya ngisi pada RPM menengah ke atas, sedangkan motor 4 tak itu tenaganya sudah ngisi dari awal. Dari awal motor itu di RPM rendah. Itulah keunggulan motor 4 tak. Jadi tidak terlalu butuh permainan kopling. Walaupun kalau untuk menaklukkan tanjakan ekstrim, motor 4 tak pun butuh melakukan permainan kopling. Tapi untuk tanjakan biasa-biasa tidak perlu. Oke, lanjut.
Poin yang keenam adalah motor 4 tak tidak perlu oli samping sebagai campuran bahan bakar. Jadi ketika kita memakai motor 2 tak, kita butuh oli samping, oli tambahan sebagai campuran bahan bakar. Sedangkan motor 4 tak kita tidak butuh oli itu karena memang piston dari 4 tak sudah terlumasi oleh oli mesin. Oke, itu keuntungannya motor 4 tak. Jadi kita tidak perlu repot beli dua jenis oli yang berbeda. Poin yang ketujuh adalah bobot motor 4 tak lebih berat dari 2 tak. Nah, ini salah satu minus ya. Bobot motor 4 tak itu memang lebih berat dari motor 2 tak, apalagi motor-motor lokal, trail, dual purpose itu beratnya cukup membuat kita ngos-ngosan kalau kita berdiriin ketika jatuh. Kayak WR saja 135, CRF sekitar 125, KLX sekitar 115. Itu lebih berat. Coba bandingkan dengan motor build up yang bobotnya hanya sekitar 100 kilo. Jadi motor 4 tak lebih berat dari 2 tak. Poin yang ke-8 adalah motor 4 tak mempunyai sistem kerja mesin yang lebih kompleks. Karena di dalam ruang mesin itu ada piston, ada head cylinder yang isinya noken, cam, dan lain sebagainya. Otomatis sistem kerja mesin motor 4 tak itu lebih kompleks. Dan 4 tak itu memiliki 4 gerak, sehingga motor 4 tak jadi lebih lemot dibandingkan 2 tak. Poin yang ke-9 adalah harga motor 4 tak lebih mahal. Ini terjadi karena jeroan mesinnya itu lebih kompleks, lebih banyak, otomatis harga motornya jadi lebih mahal daripada 2 tak. Ini juga berpengaruh pada poin nomor 10, yaitu biaya perawatan motor 4 tak lebih mahal dari 2 tak. Tentu saja hal ini seperti itu karena motor 4 tak memiliki part-part yang lebih banyak, otomatis biaya perawatan lebih mahal dari 2 tak. Nah, tapi semua itu tergantung dari kesukaan kita masing-masing ya. Saya tekankan lagi, buat kalian yang fanatik 4 tak silahkan pakai 4 tak. Buat kalian yang fanatik 2 tak silahkan pakai 2 tak. Karena pada dasarnya semua motor itu bagus. Jadi boleh dikatakan dalam enduro itu motor itu hanya sekian persen, selebihnya adalah skill dari rider itu sendiri. Mau pakai motor mahal 2 tak atau 4 tak, kalau skillnya kita itu tidak kita upgrade, tidak kita perbaiki, ya tentunya berkendaranya pun akan tidak bagus. Oke teman-teman semua, demikian tips 10 hal tentang motor 4 tak yang harus kita ketahui. Semoga hal ini menjadi wawasan buat teman-teman semua yang mau memilih motor 4 tak atau 2 tak. Semua kembali ke diri kita masing-masing.